warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, mahasiswa PPG dalam jabatan bidang kimia, Angkatan 2, Kementerian Agama tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL saya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kelihatannya semangat ya pagi ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pembelajaran saya mulai, satu orang minta tolong untuk dipimpin berdoa, ketua kelas ya. Nah, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah berdoa, semoga nanti pembelajaran kita dipermudah ya, sehingga dapat ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, baiklah, sebelum dimulai saya cek dulu kehadirannya. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, nikmat sehat itu sangat luar biasa gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk tetap dan mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Nah, selanjutnya sebelum ini tutup dulu buku pelajaran yang lain ya. Sudah ditutup semuanya? Sudah. Kemudian kalau ada sampah di bawah meja tolong diambil, kemudian dibuang di tempat sampah ya. Oke. Kemudian HP-nya di silent dulu ya, silent dulu. Nanti ibu beri kesempatan untuk menggunakannya ketika dalam diskusi ataupun yang lain gitu ya. Jadi nanti ibu beri kesempatan untuk menggunakan HP. Untuk sekarang di silent terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Laju reaksi. Ya, konsep laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya ibu sudah memberitahu ya bahwasanya hari ini kita akan ke bab baru, yaitu laju reaksi. Nah, ada materi prasyarat sebelum masuk ke laju reaksi ini, yaitu kemarin tentang molaritas ya, molaritas. Ada yang masih ingat kira-kira molaritas itu apa? Ada, Bu. Molaritas Ya. adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan yang dirumuskan jumlah zat per satuan volume. Nah, siapa namanya? Putri, Bu. Oh, Putri makin tadi malam udah belajar ya, Bu Rohani mau materi ini. Jadi syarat apa yang harus materi yang sudah saya kuasai gitu ya. Tadi molaritas ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Putri. Nah, di sini molaritas itu adalah satuan konsentrasi larutan di situ ya. Molaritas itu adalah jumlah mol suatu zat per liter larutan gitu. Di mana lambangnya adalah M besar ya, M kapital, M besar, N per V, N-nya di situ adalah mol ya, V-nya adalah volume gitu, satuannya mililiter. Itu sudah ingat ya materi ini, molaritas di kelas 10. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada gambar apa? Iya, besi berkarat. Sebelah kiri berkarat, sebelah kanan tidak berkarat. Ya, benar sekali. Kemudian di situ ada pertanyaan. Kira-kira yang dibutuhkan besi untuk berkarat waktunya lama atau cepat? Lama ya. Sudah pernah mengamati ya berarti. Apa kira-kira yang berkarat? Iya, besi. Ada di dalam apa? Logam, sepeda gitu ya. Sepeda itu biasanya lama. Nah, di waktunya sangat lama, kadang berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, kadang
banyak bulan. Kemudian kalau ini gambar apa? Iya, benar sekali. Sudah familiar sekali ya tentang kembang api. Nah, di sini ada kembang api. Ada pertanyaan lagi. Ketika mulai tersulut sumbunya, perlu waktu yang cepat atau lambat untuk kembang api mulai menyala? Cepat. Iya, sangat cepat ya. Dalam hitungan apa kira-kira? Iya, detik ya. Hitungan detik. Kadang menit enggak? Sampai enggak? Sampai menit? Tidak. Iya, tidak. Jadi hanya dalam hitungan detik. Benar sekali. Di sini ada laju. Laju atau kecepatan. Materi ini sudah kalian pelajari di fisika ya? Iya. Di sini ada laju, apa gambarnya? Pesawat. Iya, pesawat. Yang bawah pompa bensin. Di situ lajunya ada pesawat, ada pompa bensin. Kemudian ada laju apa lagi? Oh iya, kereta api. Ada lagi? Motor. Itu cepat atau lambat? Mobil. Kendaraan banyak sekali ya. Yang lambat kira-kira apa? Becak. Terus sepeda. Iya, itu. Jadi laju yang bisa kita amati itu biasanya laju kendaraan. Ada motor, ada kereta api, ada becak, ada sepeda dan lain sebagainya. Kemudian ada laju apa lagi ya kira-kira selain itu tadi ya udah laju kendaraan bermotor. Jadi kemudian di sini ya pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Ini KD-nya, kompetensi dasarnya. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM, ya, sains, teknologi, engineering, matematik, peserta didik itu berarti Anda semuanya ini yang di sini bisa yang pertama mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Ada reaksi apa saja. Yang kedua bisa menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang ketiga bisa merumuskan laju pengurangan dan penambahan produk. Yang keempat bisa menganalisis laju reaksi zat reaktan maupun zat. Nah, 4 ini harus kalian kuasai nanti pada saat pembelajaran ini selesai. Itu ya. Nah, nanti ketika kalian bisa 4 IPK itu bisa mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan maupun kreativitas. Gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ini, nanti kalian akan mendapatkan, Anda semua di sini bisa mengetahui apa itu konsep laju reaksi, gitu ya. Nah, kemudian jadi pada pembelajaran ini nanti langkah pertama nanti kalian mengamati. Habis mengamati berdiskusi. Kemudian yang ketiga nanti setelah berdiskusi menyajikan hasil ya, bisa presentasi di depan. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Nah, dari akhir pembelajaran nanti ada evaluasi berupa kuis. Jadi nanti kalian harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh itu ya ada pepatah apa? Man jada wa jada. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh nanti ilmu itu kalian akan mudah untuk dapatkan, gitu ya. Nah, itu. Nah, sebelum ke sini silahkan di sini ada LKPD. Ketua kelasnya bisa membagikan. Silahkan dibagikan. Nah, sudah dapat semua ya? Nah, sudah dapat LKPD-nya. Nah, sekarang nanti ada kalian amati, kemudian ada masalah apa di LKPD itu nanti diselesaikan secara berdiskusi. Nah, siap ya?
Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini tadi gambarnya, gambar apa? Besi. Oh, masih ingat ya, kira-kira waktu yang dibutuhkan besi untuk berkarat bagaimana? Nah, kalian bisa amati video berikut ini. The plate was placed in roughly the Silakan same diamati. position each Dicatat ya. and photographed approximately Dicatat. 80 times. Mulai bulan apa ini tadi? Nah, lihat itu jumlah karatnya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Selesai gitu ya. Nah, diamati. Coba ini. The plate was placed in roughly the same position each time and photographed approximately 80 times. Nah, itu April ya. April karatnya bagaimana? Masih? Sudah mulai berkarat. Iya, sudah mulai berkarat sedikit demi sedikit ya. Kemudian The plate was di sini. placed in roughly the same position each time. April ini ya. Approximately 80 times. Kemudian Mei. Ini April. Mei. Tambah banyak apa tambah sedikit? Iya, tambah banyak. Kemudian Juni, Juli, Agustus. Gimana ini Agustus itu? September. Sudah semakin banyak ya karatnya. Berarti dari mulai bulan apa tadi? Maret. Nah, ini September, Oktober semakin banyak lagi. Nah, ini November, dah selesai. Jadi berapa bulan itu? Wah, lama ya. Jadi butuh berbulan-bulan untuk besi berkarat. Jadi bisa dicatat ya pengamatan kalian. Nah, ini tadi gambar apa? Kembang api. Nah, silakan diamati proses terbentuknya. Proses kembang api mulai menyala. Ya, proses kembang api mulai menyala di sini. Nah, di sini. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini adalah kembang api di Cina ya, kita saat tahun baru. Di sini ya, waktunya silakan diamati waktunya kira-kira berapa detik untuk sampai menyala itu ya.
cukup ya? Cukup. Nah, sudah kalian amati berapa waktunya? Sangat cepat ya? Ya, sangat cepat. Sangat cepat sekali hitungan detik. Tapi kalau berkarat tadi, kalau besi berkarat tadi berbulan-bulan, hampir berapa bulan tadi? 9 bulan. Jadi sangat berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang atau sangat berkebalikan gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi sangat berkebalikan waktunya. Nah, di sini tadi ada laju ya. Nah, kalau kalian belajar itu kan ada laju kendaraan gitu ya. Tadi ada yang menjawab motor, kemudian apa lagi? Becak, kemudian ya. Itu kira-kira laju. Jadi laju yang diamati adalah kendaraan atau benda-benda bergerak gitu ya. Benda-benda bergerak. Nah, lalu bagaimana laju sepeda motor itu? Satuannya apa? Ya, mesti sudah tahu ya bahwasanya satuan dari sepeda motor apapun itu kilometer per jam. Jadi atau jarak dibagi waktu. Ya, satuannya berarti kilometer per jam. Kemudian kalau kira-kira untuk karena ini kimia ya, berarti yang kita amati apa? Apakah benda-benda bergerak? Tidak ya, apa? Iya, reaksi kimia. Reaksi kimia itu ada sebelum ada sesudah reaksi itu yang akan kita pelajari lajunya. Lalu bagaimana satuannya? Ya, satuan dari kalau laju sepeda motor dalam fisika itu kilometer per jam. Lalu kemudian untuk satuan untuk laju reaksi kimia kira-kira apa? Molaritas per sekon. Ya, siapa? Dia ya tadi. Ya, apa dia? Molaritas per sekon. Nah, benar. Kita simpan dulu ya jawaban dia. Dia mungkin tadi malam udah belajar nih. Ya, udah belajar, jangan buka-buka buku. Nah, besok Bro Rohani melajari materi ini. Jadi dia buka-buka dulu apakah benar atau tidak, kita simpan dulu ya jawabannya atau hipotesisnya gitu ya. Nah, sekarang uraikan dulu masalah apa? Masalah apa yang sudah Bro Rohani tadi sampaikan. Nah, di sini masalahnya yang pertama, kedua, ketiga tentang tujuannya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Masalahnya yang berkaitan dengan konsep laju reaksi. Dirangkum rumusan masalahnya. Kira-kira apa? Ada yang mau menyampaikan? Apa sih itu pengertian konsep laju reaksi? Oh iya, betul sekali. Ya, dari masalahnya pertama apa itu konsep laju reaksi. Hanya itu satu masalahnya? Iya. Bagaimana kira-kira satuan dalam laju reaksi? Iya, satuannya ya. Satuan dari laju reaksi. Kemudian Bagaimana menentukan laju reaksi masing-masing senyawa dalam reaksi kimia? iya, bagaimana menentukan laju masing-masing senyawa. laju reaksi dalam reaksi kimia gitu ya. Jadi masalah pertama kita rangkum tadi pengertian dari laju reaksi. Yang kedua kira-kira satuannya apa? Tadi kalau laju kendaraan motor kan kilometer per jam. Berarti satuan untuk laju reaksi kimia itu apa gitu ya. Masalahnya itu. Kemudian bagaimana menentukan laju reaksi masing-masing jadi laju reaksi untuk reaktan bagaimana, kemudian laju reaksi untuk produknya. Jadi sebelum reaksi zat apa, sebelum atau hasil reaksinya zat apa saja, bagaimana lajunya gitu ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah ini kalian silahkan buat kelompok. Kelompoknya ada 4 ya. Ada 4 kelompok. Ada 6 sampai 7 orang per kelompoknya. Ya, sudah sekarang buat kelompok, kemudian diskusikan masalah tadi. Ya, diskusikan masalah tadi. Ada 3 masalah ya. 2 masalah sebenarnya. Kemudian bagi tugas. Setiap kelompok harus
aktif ya. Setiap anggota kelompoknya harus aktif, kreatif bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jika ada kesulitan bisa bertanya pada Bu Rohani, gitu ya. Silahkan berkelompok. Ada bahan ajar, silahkan bagikan untuk masing-masing kelompok. Ini bagi Deva, silahkan dibagi untuk 4 kelompok. Silahkan kursinya bisa diputar untuk berdiskusi tentang tadi masalah LKPD di LKPD. Masalah pertama ini ya, yang ada di LKPD, waktunya 10 menit ya untuk menyelesaikan ini. Untuk masalah pertama dulu, diselesaikan dulu. Saya akan membaca bahan ajarnya yang belum paham. Ya. Ada waktu kira-kira 10 menit, ya. Ya, Bu. Kelompok 3-4 ada pertanyaan? Belum. Bu, ini ngerjain yang masalah 1 dulu. Ya, masalah 1 dulu. Nanti untuk masalah kedua simak tayangan di Canva nanti. Ya, ini diselesaikan dulu. Bisa menggunakan kertas atau bisa langsung ditulis di LKPD ya. Sudah kelompok 2? Ada kendala tidak? Tidak. Wah, pintar-pintar ini. Selamat. Aman. Kalau yang ini juga kayak susah. Nah, ini kan nanti ya menggunakan pet simulation yang ditayangkan oleh Bu Rohani, gitu ya. Sabar dulu. Kalau belum belum mantap bisa dibaca-baca dulu di bahan ajar dan diskusi sama temannya, gitu ya. Sudah dia kelompok 1? Sudah cepat sekali. Ya. Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah semua. Ya, Bu, Pinter-pinter ya. Nah, sekarang masalah pertama sudah ya. Nah, masalah pertama sudah didiskusikan, disimpan dulu nanti buat presentasi di depan gitu ya.
Sekarang simak video animasi yang berikutnya. Nah, sini. Nah, di sini. Di sini saya Ada reaksi empat simulation antara reaksi ZA ZA dan ZBC. di sini BC. Bukan ZAB plus C. Nah, AB dan C. ZA di sini berwarna kuning. AB-nya berwarna kuning. C berwarna ungu dan abu-abu. Dan ZAB berwarna kuning ungu. Ya. Dan ZC berwarna abu-abu. Nah, apa yang kalian lakukan adalah yang pertama silahkan amati wadah atau pergerakan yang partikel yang ada dalam wadah ini. Ya. Nah, di sini nanti ada pergerakan partikel setelah ZA dan BC BC direaksikan. Kemudian, selain mengamati pergerakan partikel yang ada dalam wadah ini, adalah melihat atau mengamati jumlah zat di situ setelah bereaksi. A, B, C, AB dan C diamati setelah bereaksi. direaksikan beberapa detik. Nah, sekarang kita mulai ya. Sudah jelas sampai situ? Amati jumlah zat yang Nah, di sini ada zat A-nya berwarna kuning, BC-nya ungu abu-abu ya. Ya, ungu abu-abu menghasilkan AB plus C. AB itu kuning dan ungu, C-nya abu-abu. Nah, apa yang kalian amati untuk menyelesaikan masalah yang di LKPD itu? Amati pergerakan partikel di dalam wadah ini. Ini ada wadah ya. Kita ada wadah yang merah-merah itu. Nah, kemudian amati zat. Nah, di sini ya. Nah, itu diamati berapa zat A, berapa zat BC, berapa zat AB, berapa zat C. telah direaksikan dalam beberapa detik. Nah, setelah direaksikan beberapa detik. Percobaannya, Nah, kita mulai percobaannya ya. saya reaksikan sebanyak 50. Nah, A direaksikan sebanyak 50. Kemudian BC juga 50. Energinya Energinya saya naikkan. bisa kita mulai Kita mulai percobaannya. Nah, lihat amati. Amati pergerakan wadah. Nah, di situ. ada pergerakan partikel Ada pergerakan partikel. dan jumlah Jumlah setnya gimana itu? A, B, C, AB dan C. Kalau nggak kelihatan maju ke depan ya nanti berapa gitu. dan Ya. ditulis ya di dalam Setelah berhenti nanti ditulis berapa zat A, B, C, AB dan C. saya tunjukkan reaksinya. Kalau A dan B bercampur berarti hasilnya kan belum ada ya pada awal. Ya. Nah, di sini Silakan diamati. akan diamati. Ya. Ini Silakan maju ke depan kalau nggak kelihatan. Boleh maju silakan. apakah terjadi perubahan ataukah tidak. Silakan perwakilan untuk mengamati di situ. Ya, kalau nggak kelihatan maju ke depan. Itu ya. Kelihatan? Kelihatan Putri? Iya, kelihatan. Nah, ini setelah reaksi berarti yang sebelum reaksi ini. Sebelum reaksi berarti ini ya. Yang atas. A semula berapa itu? B, C, AB. Belum ada karena produk. C. Berapa? Kemudian data ini kalian tulis di LKPD. C berapa? Itu dilihat
Diamati di depan. C berapa itu? C di awal. Ya, dah? Ya? Kalau jumlah reaktan yang awal itu ini kan A sama B campur itu ditambah atau gimana? Enggak, sendiri-sendiri. Reaktan A berapa, BC berapa gitu. Sendiri Bu. Ya. Itu ya. Silakan data ini kalian tulis di LKPD ya. Kemudian disimpulkan A awal berapa, setelah bereaksi berapa. Itu. Silakan waktunya. Waktunya 10 menit lagi ya untuk menjawab masalah ini. Ya, masalah tentang laju reaksi. Konsep laju reaksi. Enggak harus dijumlah ya, sendiri-sendiri. A berapa, BC berapa gitu. Ya. Enggak usah dijumlah, berapa aja, masing-masing aja. Yang berkurang apa? Reaktannya apa produknya itu? Yuk disebutkan, ditulis. Di sini ada Tiap apa? Satu pernya per apa? Enggak, tiap apa? Apa? Detik itu satuan apa? Detik itu satuan? Gitu. Ya, silakan. Kelompok berapa? 4 ya. Jumlah sendiri-sendiri. Produk AB berapa, C berapa gitu. Hah? kayak yang itu. Iya. Produknya apa? Produknya apa? Itu ada zat reaktannya adalah A dan B, BC ya. Yang produknya apa? AB dan C. Sudah? Temu? Ya. Kemudian dijawab pada bagian yang rumpang ya, ya. Iya. Cut dulu, Nok. Ini sudah dicatat datanya? Sudah dicatat datanya? Nah, sekarang dipakai untuk menjawab. Di sini ada yang rumpang ya, yang belum terisi. Silakan itu diisi di LKPD kalian. Berapa jumlah awal reaktan A dan BC? A berapa, BC berapa? Itu ya. Berapa jumlah akhir
A dan BC, bukan dijumlah ya, A berapa dan BC-nya berapa. Kemudian disimpulkan laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi apa? A dan BC itu konsentrasi apa? Z apa? Tiap apa? Kemudian sama dengan yang bawah, berapa jumlah awal produknya, berapa jumlah akhirnya. Kemudian berarti bertambah apa berkurang itu? Bertambah jumlah konsentrasi tiap apa. Kemudian disimpulkan, jadi pengertian laju reaksi adalah berkurangnya atau bertambahnya tiap titik-titik. Kemudian tulis rumus laju reaksinya. Bisa kalian baca-baca di bahan ajar atau boleh cari informasi di mana? Ya, silahkan. Itu apa yang lain? Sekarang dibaca dulu. Apakah menjawab soal yang itu, rumus itu? Nah, rumusnya apa ya? Makanya didiskusikan dengan temanmu ya. Didiskusikan dengan temanmu. Apa rumusnya kira-kira? Ya, ini. Kalau yakinmu itu ditulis, kalau nggak yakin didiskusikan lagi. Ya. Yakin gitu ya. Nah, dibaca apa? Rumus apa itu? Ya, gimana? Ada negara dari itu ya enggak reaksi dapat dinyatakan atau dua boleh, yang penting menjawab semuanya ya. Nah, waktunya masih 5 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Rumusnya itu ya. Kenapa? Sakit? Pusing. Ayo, pakai masker biar tidak menularkan ke temannya. Ya, yang sedang sakit silakan pakai masker ya terlebih dahulu. 21 dan C mau C 21 gitu. Video 1 iki akhir karo awal. Iki udah, iki ku sing awal tuh, Mbak. Iki sing akhir. Iki akhirnya ke berarti 50 tambah 50 berarti terus iki habis 100 C0 A berapa A? A berapa awal-awal? Iya, terus B C
BC 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 50, C 0, kemudian AB AB awal itu yang atas itu loh tadi, yang awal ya, ini ya, ini awal nih, ini awal ya tadi. Di sini saya Silakan diamati lagi. Simulation antara reaksi zat A dengan zat BC menghasilkan zat AB plus C. Di mana zat A di sini berwarna kuning. Ya, awalnya dilihat ya. Warna kuning yang abu-abu. Dan zat AB berwarna kuning ungu. Nah, awalnya ini. Zat C Ini berarti akhir ya. Nah, apa yang kalian lakukan adalah yang pertama silahkan amati wadah atau pergerakan yang ada, partikel yang ada dalam wadah ini. Nah, di sini nanti ada pergerakan partikel setelah zat A dan BC direaksikan. A dan BC itu berarti zat apa? Reaktan ya. Sedangkan AB dan C zat apa? Produk. Nah, berarti awalnya di mana? Di atas atau di bawah? Atas. Yang bawah berarti hasil ya. Pasti mula-mula. Yang atas itu ya. Kelompok 2 yang belum jelas bisa maju ke depan. Jadi kalian nanti amati gambar yang ada di sini. Berapa zat A, berapa zat BC, berapa zat AB, dan berapa zat C. Setelah direaksikan. Nah, nanti setelah direaksikan berapa itu? Nah, sekarang kita mulai. Bentar. Di sini saya akan menampilkan patch simulation antara reaksi zat A dengan zat BC menghasilkan. Di sini saya akan menampilkan patch simulation antara reaksi zat A dengan zat BC. Ya. Di mana zat A di sini berwarna biru. Ya. Kita mati lagi ya. A dan BC menghasilkan AB plus C. A dan BC itu zat reaktan. AB dan C zat produk. Jam ke-7 ya ini ya? Jam kimia ya? 78? 78 enggak sampai 9 ya? Oh enggak area. Jam 78 enggak ya? Nah sekarang sudah ini sudah selesai ya menjawab yang rumpang-rumpang ini. Sudah? Ada kesulitan nggak ada ya? Tadi sudah ditanyakan ya. Tadi sudah ditanyakan mana yang bingung, mana yang mengalami kesulitan. Kalau sudah, sekarang yang ketiga masih masalah kedua. Masih masalah kedua. Ya. Ya, ini. Silakan diperhatikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang silakan diperhatikan. KD menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sebelum kita membahas tentang order reaksi dan tetapan laju reaksi, kita pelajari dulu konsep laju reaksi. Coba kamu amati kedua gambar berikut. Di sini ada kembang api. Tadi sudah ada ya ini. Yang berkarat. Ada dua macam reaksi. Yang pertama, reaksi pembentukan kembang api, dan yang kedua, reaksi perkaratan besi.
Menurut kalian, reaksinya lebih cepat yang mana? Tadi cepat yang mana? Reaksinya lebih cepat yang mana? Itu bentuknya kembang api. Dari kedua contoh ini, kamu bisa mengamati ternyata reaksi-reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat, ada yang berlangsung sangat lambat. Kecepatan maupun laju itu sering dibahas di dalam ilmu fisika, di mana satuannya yaitu jarak per satuan waktu. Misalkan kamu mengendarai motor dengan kelajuan 50 km per jam. Berarti satuannya itu kilometer per jam. Kilometer itu jaraknya dan jamnya itu waktunya. Jadi jarak per waktu. Sedangkan di kimia, karena yang dihitung itu laju suatu reaksi, maka satuannya itu berkurangnya konsentrasi atau bertambahnya konsentrasi dibagi satuan waktu. Maksudnya bagaimana? Ingat, suatu reaksi itu ada reaktan. Reaktan itu mula-mulanya. Ya, reaktan itu mula-mulanya ya. Reaksi, kemudian produknya itu hasilnya ya. Zat yang di sebelah kanan, itu ya. Kita misalkan pembakaran arang. Arang itu kan C, karbon. Arang dibakar berarti bereaksi dengan O2. Itu menghasilkan CO2. Sama ada oksigen. Kemudian arang dan oksigen ini akan bereaksi menghasilkan gas CO2. Jadi hasil reaksi atau produknya itu gas CO2. Nah, ketika mulai bereaksi karbon dan oksigen. Nah, ketika mulai bereaksi karbon dan oksigen, sedangkan gas CO2 yang awalnya tidak ada menjadi ada. Jadi dia bertambah. Jadi reaksi atau reaktan si C dan O2-nya tadi itu berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk si CO2-nya ini akan bertambah. Jadi laju reaksi itu berkurangnya jumlah reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi per satuan waktu. Jadi misalkan dalam satu detik, ternyata karbon itu berkurang sebanyak X. Atau ternyata dalam satu detik itu jumlah gas CO2 yang terbentuk itu bertambah sebanyak Y. Nah, banyaknya zat atau jumlah zat itu umumnya dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, makanya pengertian dari laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satu satuan waktu. Mari kita masuk ke perhitungan rumusnya. Jadi misalkan di sini reaktannya itu A dan produknya itu B. Karena pengertian laju reaksi tadi berkurangnya konsentrasi per reaksi atau konsentrasinya A di sini per satu satuan waktu, maka rumus laju reaksinya itu sama dengan berkurangnya itu diganti dengan tanda minus, konsentrasi itu delta konsentrasi A dibagi satu satuan waktunya itu delta T. Sedangkan untuk yang B, laju reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi hasil reaksi yaitu B per satu satuan waktu. Maka rumus laju reaksinya itu sama dengan plus, itu artinya bertambahnya konsentrasi hasil reaksi yaitu delta konsentrasi B per satu satuan waktu yaitu per delta T. Nah, jika kalian ingin mencari laju reaksi A atau lambangnya itu V kecil, VA, itu rumusnya VA sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Sedangkan kalau ingin mencari laju reaksi B atau VB itu sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T. Tanda minus pada VA itu karena A itu berkurang dan tanda plus pada VB karena B-nya itu bertambah. Itu tadi jika mencari laju reaksi masing-masingnya, VA-nya atau VB-nya. Kalau secara umum, laju reaksi secara keseluruhan, itu misalkan di sini reaksinya antara A ditambah B, jadinya C ditambah D.
maka laju reaksi secara keseluruhannya itu sama dengan 1/A dikali VA sama dengan 1/B dikali VB sama dengan 1/C dikali VC sama dengan 1/D dikali VD. Di mana yang bertanda merah itu artinya koefisien. Ya, yang bertambah merah itu adalah koefisien ya. Reaksi B itu beda karena koefisiennya juga beda. Jadi laju reaksi ini sebanding dengan koefisien. Misalkan koefisien A itu 1 dan koefisien B itu 2. Jika laju reaksinya A itu 2 molar per detik, maka laju reaksi... Nah, sini ya. Sampai sini. Jika A plus B menjadi C plus D. Ya, jika A itu koefisiennya 1, B koefisiennya 2, gitu ya. A koefisiennya berapa? 1, B koefisiennya 2. Maka ketika A itu kecepatannya 2 molar per detik, 2 molar per detik, maka B berarti 2 kali lipatnya. Ya, tadi kan koefisiennya 1 dan 2. Kalau A-nya itu 2, berarti B-nya jadi 4. Iya, karena sebanding dengan koefisien reaksi. Gitu ya. Nah, sekarang amati ini. Di sini ada reaksi kimia. Ya. Apa reaksi apa ini? HCl yang warnanya bening ya. Kemudian ada Mg masuk. Nah, jadi gas apa? H2 di sini. Nah, jadi reaksinya Mg plus H2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Nah, ini dipakai untuk menyelesaikan masalah kedua yang di LKP demo. Ya, Ronaldo? Ya. Gitu ya. Silakan selesaikan masalah yang kedua di LKPD di situ. 3 ya. 3 apa kedua? Tapi masing-masing masalah kedua, ya. Tulislah reaksi, kemudian bagaimana rumusnya. Rumusnya mana rumusnya? Ini. Ini apa? Reaksinya ini. Rumusnya itu ya. Kemudian ini rumus MgCl2. Ini rumus keseluruhan gitu. Ini rumus keseluruhan. Terus yang A-nya diganti apa? A-nya Z-nya apa? Z-nya Mg, HCl, MgCl2 dan H2. Lihat reaksinya itu. Reaksi secara keseluruhannya itu sama. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di video kali ini kita akan membahas Bisa ya? Nah ini ya. Sedangkan kalau ingin mencek Nah ini bisa maju ke depan. A-nya berarti tadi zat apa? Zat dihubungkan dengan reaksi tadi. Reaksi apa? Mg. B-nya 2Cl. C-nya 2D-nya. Nah, kemudian laju reaksi keseluruhannya berarti nih. Kemudian yang ditanyakan laju reaksi dari Mg ya? Iya tadi. HCl berarti di mana? Tuh. Ada waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Ayo. Aldo sudah? Ya. A-nya apa? Gak tahu. A-nya apa? Z-nya apa? Nyontek aja.
Ya, A-nya itu Z-nya apa? A-nya Mg, B-nya Z-nya apa? HCl. Ya, kalau B itu koefisien, C-nya MgCl2, D-nya H2 gitu ya. Nah, kemudian dipakai untuk menjawab di pertanyaan di LKPD. Nah, udah selesai ya diskusinya. Nah, sekarang saatnya presentasi ya. 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 Rumus MgCl2. Rumus MgCl2, Cl2 sebagai apa? MgCl2 dalam reaksi ini, reaksi apa ini? Video apa? Tadi kembang api? Apa? Terakhir tadi reaksi apa? Video ini ya? Video ini ya? Nah, ini ya. Untuk masalah terakhir ya. Nah, reaksi antara HCl warnanya bening. Mg itu adalah zat Mg ya, bereaksi jadinya adalah menghasilkan H2 dan MgCl2 itu ya. Nah, ini kemudian kalian tulis laju reaksinya masing-masing zat ini gitu. Sudah ya? Sudah. Sekarang saatnya presentasi. Nah, sekarang presentasi hasil diskusi dan hasil pemecahan masalah setiap kelompok dengan santun ya. Nanti kemudian kelompok lain mengapresiasi atau memberikan tanggapan gitu ya, kalau sesuai enggak dengan jawabannya dari kelompok lain ya, gitu. Kemudian direkam masing-masing kelompok kalian ya, silakan ya, rekam pas kelompok kalian itu presentasi. Oke, silakan digunakan HP-nya mulai dari kelompok 1 ya. Oh ya, kelompok Dari belakangku. ya, saya yang tunjuk acak aja kelompok 1. Ya, nanti kan kelompok 1 belum tentu ke kelompok 2. Ayo. 2 ya 3. Iya, dijawab masalah pertama, kedua, dan ketiga. Kalau salah nanti nggak apa-apa, ada perbaikan. Ya. Oke anak-anak, baiklah, kita saatnya menyajikan hasil ya dan presentasi di depan. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Silakan kelompok yang lain nanti menanggapi hasil dari kelompok yang presentasi itu. Oke? Jadi semuanya harus berperan aktif di sana, itu ya. Diberikan suatu masukan jika ada yang salah, kalau sudah betul ya ditegaskan seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari masalah pertama, kelompok 2. Silahkan presentasi kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dan di sini saya ketua dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafikotul Julia. Saya Emma Kartika Wulandari. Saya Izatul Mahika. Saya Rara Jempiri Nadira Putri. Saya Islam Ditubo. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil penyelidikan dari masalah 1. Baik, dari kelompok kami hasil penyelidikan masalah satunya kami simpulkan bahwa samakah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi reaksi perkaratan besi, kembang api, dan pembusukan mangga. Urutan reaksi dari yang paling cepat hingga yang paling lambat ialah proses nyala kembang api berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pembusukan buah ataupun dibandingkan dengan proses berkaratnya besi yang memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa bertahun-tahun, bisa muncul karat. Besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi dinyatakan mol atau liter atau disebutkan contohnya simbol R atau V. Udah ya, berarti samakah tadi jawabannya apa? Sama atau tidak? Tidak. Ya, kemudian urutan reaksinya Kembang api, pembusukan buah, dan besi. Kelompok lain ada yang memberikan tanggapan tentang hasil dari kelompok 2? Ada, Bu. Oh iya, silakan maju ke depan yang memberikan tanggapan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi hasil presentasi masalah 1 dari kelompok 2, yaitu besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi dinyatakan laju reaksi. Tadi kan kelompok 2 menanggapinya bahwa besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi dinyatakan mol, yang benar adalah laju reaksi. Oh gitu, menurut kelompok 4. Kelompok yang lain gimana? Sama dengan kelompok 2 dan atau 4? 4 ya. Oh ya, jadi sama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya tadi tidak sama ya, atau berbeda. Tadi yang berbeda cuma besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi itu dinyatakan benar adalah laju reaksi. Jadi jangan berubah rumus ya. Jadi yang dimasukkan itu besaran apa? Waktu atau volume atau tadi ternyata jawabannya adalah laju reaksi. Simbolnya apa tadi udah benar ya? V atau R, gitu sudah sama? Oke. Baiklah, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk masalah kedua, gitu ya. Silakan presentasi untuk masalah kedua dari kelompok 4 ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Nah, ini akan menjawab soal-soal yang rumah ini. Silakan diperhatikan untuk kelompok lain, kalau ada jawaban yang berbeda, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari masalah kedua, yaitu percobaan menggunakan PET simulation yang ditayangkan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aura Ramadhani. Saya Alif Rahmawati. Saya Melvina Nuraini. Saya Tika Selamat Diawati. Saya Firman Biani.
Hasil penyelidikan masalah 2. Berapa jumlah awal reaktan A dan BC dalam percobaan tersebut? A sama dengan 50 dan BC sama dengan 50. Berapa jumlah akhir reaktan A dan BC dalam percobaan tersebut? A sama dengan 29 dan BC sama dengan 29. Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Berapa jumlah awal produk AB dan C dalam percobaan tersebut? AB sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Berapa jumlah akhir produk AB dan C dalam percobaan tersebut? AB sama dengan 21 dan C sama dengan 21. Laju reaksi adalah bertambahnya jumlah konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jadi pengertian laju reaksi adalah berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk setiap satuan waktu. Jenisnya rumus laju reaksi tersebut V sama dengan min delta A per min delta B sama dengan positif delta B per delta A. Itu ya. Jadi ada yang berbeda dari jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 4? Ada? Kelompok mana yang berbeda? Oh iya, silakan kelompok 3. Yang berbeda yang bagian mana? Baik, di sini saya sebagai mewakili kelompok ini akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4. Dengan pendidikan masalah 2. Tadi tulisan rumus laju reaksi dari tulisan rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi ini diletakkan per delta T atau laju reaksi bertambahnya delta produk per delta T. Itu ya. Yang kelompok lain berbeda lagi? Ada yang berbeda lagi? Tidak ada gitu. Ya, coba kita nanti diskusikan bareng-bareng ya. Jadi untuk tadi yang berbeda untuk rumus laju reaksinya. Jadi kalau kelompok 4 itu min konsentrasi kelompok 4 itu min konsentrasi A tadi ya per delta T. Kemudian kalau atau Tambahnya B delta B per delta T gitu ya. Kalau untuk kelompok 3 tadi ada min konsentrasi reaktan per delta T. Oke, kita evaluasi bersama-sama ya. Jadi yang kelompok 1, 2 yang setuju yang mana ini? Kelompok 3 ya. Jadi benar ya. Jadi untuk yang rumus laju reaksi karena itu reaksinya adalah bukan A menjadi B tapi A plus BC menjadi AB dan C itu ya. Ya reaksinya gitu ya. A plus BC menjadi AB plus C. Jadi keseluruhannya itu yang benar adalah min konsentrasi reaktan per delta T atau plus konsentrasi produk per delta T gitu ya. Oke. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah. Kalau gitu ditutup. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya untuk presentasi masalah ke-3 ya, atau masalah kedua ada 2 gitu ya. Tentang reaksi ini. Tadi di LKPD kalian ada beberapa pertanyaan. Sudah didiskusikan, sekarang presentasi. Gitu ya. Nah, silakan kelompok 1. Ya, oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Siapa? Mau memulai? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membahas dan menjawab pertanyaan atau masalah kedua mengenai video yang tadi sudah diputar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dera Malivia. Saya Alvina Laila Tukasmawati. Saya Safina Aini. Saya Ana Luciana. Saya Muhammad Ismail Ahmad. Tulislah reaksi yang terjadi dari percobaan dalam video tersebut. Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Bagaimana rumus laju reaksi HCl? Laju reaksi HCl sama dengan berkurangnya konsentrasi HCl per delta T. Yang ketiga, bagaimana rumus laju reaksi MgCl2? Yaitu laju reaksi MgCl2 sama dengan bertambahnya konsentrasi MgCl2 per delta T. Lalu bagaimana rumus laju reaksi secara keseluruhan dapat ditulis 1/1 dikali V Mg sama dengan 1/2 dikali V HCl sama dengan 1/1 dikali V MgCl2 sama dengan 1/1 dikali H2. Dan 1/1 itu dapat tidak usah ditulis karena 1/1 itu habis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari masalah kedua. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai perbedaan pendapat. Saya. Oh ya, silahkan, selamat. Selamat ya. Nah, selamat, silahkan langsung. Apa yang mau ditanyakan disampaikan. Ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bahwa tadi kan koefisien reaksi HCl di kelompok kami itu kan ada 2. Tadi di kelompok 1 belum disampaikan. Mohon disampaikannya. Kelewatan ya, mungkin ya. Oke. Terima kasih, selamat ya. Jadi tadi saya juga beberapa kali juga mendengar ya, bahwasanya konsentrasi apa tadi HCl, ya, keseluruhannya tadi tidak ada koefisiennya ya. Iya. Itu bisa kelompok lain? 2 HCl ya. Oke. Jadi yang betul reaksi keseluruhannya kita lihat di video ya. Tadi di video. Nah. We can test for the presence of hydrogen gas by bringing in a furnace flame. Hydrogen gas is flammable and ignites. Nah, di sini Mg plus 2 HCl gitu ya. 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2 gitu ya, betul. Saran dari Selamat tadi ya. Oke. Ada pertanyaan lain dari kelompok 2 dan kelompok ya 2, 3 dan 4? Tidak. Oke, kalau sudah ditutup. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalahnya sudah terselesaikan. Kita evaluasi bersama-sama ya. Kita evaluasi bersama-sama lagi. Apakah tadi ada kesalahan atau tidak ya? Ya, tadi masalah pertama, samakah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi perkaratan besi, kembang api dan pembusukan mangga? Berbeda ya, jadi berbeda. Kemudian urutannya dari mana yang paling cepat? Kembang api, pembusukan mangga, perkaratan besi. Ya, kemudian dari paling cepat itu adalah kembang api. Kemudian pembusukan mangga baru perkaratan besi. Besaran yang menyatakan cepat lambatnya reaksi dinyatakan apa tadi? Laju reaksi. Bukan mol per liter ya. Kalau mol per liter itu hanya satu annya gitu ya. Rumusnya gitu ya.
disimbolkan apa? V atau R. Jadi V itu untuk satuan internasional, kalau R itu Indonesia ya. Indonesia. Kemudian masalah kedua, ini ya tadi. Nah, jumlah awal reaktan A dan BC berapa? 50. Jumlah akhir reaktannya berapa? 29. A 29, BC 29. Jadi antara 50 ke 29 berkurang apa bertambah? Berkurang. Jadi laju reaksi adalah berkurangnya jumlah konsentrasi reaktan. Betul sekali, tiap satuan waktu. Oke, berapa jumlah awal produk? Produknya tadi AP dan C berapa? 0 ya. Jadi awalnya masih 0. Kemudian berapa jumlah akhirnya? 21. Jadi dari 0 menjadi 21 tuh berkurang atau bertambah? Bertambah. Betul sekali, laju reaksi adalah bertambahnya jumlah konsentrasi apa? Produk tiap satuan waktu. Gitu. Jadi pengertian laju reaksi berkurangnya reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Ya, rumus laju reaksi tadi udah betul ya. Oke. Kemudian masalah ketiga, tadi reaksinya ya, Mg plus 2H Cl menjadi MgCl2 dan H2 gitu ya. Oke. Kemudian rumus dari apa lagi tadi? Laju reaksi apa tadi? HCl. Rumus laju reaksi HCl gimana tadi? Min apa plus? Min ya, min konsentrasi HCl per kemudian ada pertanyaan juga tiga ya, MgCl2 min apa plus? Plus, jadi plus konsentrasi MgCl2 per gitu ya. Yang 4 sudah betul semua. Itu evaluasi kita bersama-sama ya. Sudah clear ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah ini sudah dievaluasi bersama-sama. Sekarang disimpulkan sesuai masalah tadi. Masalahnya kan ada 2 ya. Nah, kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, ada? Oke. Jadi kesimpulan saya dapat, laju reaksi beda itu bereaksi ada yang cepat dan ada yang lambat. Oke, jadi reaksi laju reaksinya ada yang cepat, ada yang lambat. Hanya itu masalah pertama ya. Kemudian masalah kedua. Tadi ada 2 masalah. Oke. Eva, silakan. Berdasarkan hasil penelitian masalah 2 dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah berkurang atau bertambahnya zat konsentrasi reaktan atau produk setiap satu satuan waktu. Dengan rumus ini delta reaktan per atau delta produk per delta. Oh iya, betul sekali. Jadi masalah pertama tadi kesimpulannya bahwasanya reaksi kimia itu laju reaksinya ada yang cepat, ada yang lambat atau berbeda. Kemudian yang kedua, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu gitu ya. Kalau rumusnya tadi min dan plus. Oke, kesimpulan sudah kita dapat. Kita saatnya kuis ya. Oke, sekarang keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya dulu ya. Udah? Ya, oke. Nah, sekarang masuk. Sudah saya kirim ya linknya. Oke, sudah. Wah, sudah ada yang masuk itu kedengarannya. Nah, ini. Nah, sudah ada yang masuk ini. Silakan bergabung dulu. Ada yang kesulitan bergabung? Sinyal. Sudah selamat? Ampun. Ronaldo sudah? Ampun. Nah, Andini, dia, Selvi, Alvina, Lailatul Rohmawati sudah bergabung.
Ada yang belum? Tunjuk tangan. Oke, Misbahun. Lama. Coba restart lagi, kembali lagi. Gantian sinyalnya sama temennya. Hanya Misbahun yang belum? Ini juga udah. Sudah? Sudah belum? Tidak dapat menyambung. Coba minta wifi temennya. Minta wifi temennya. Bisa kan? Hah? Oke, udah ya. Udah semua ya? Oke, kita mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tuh. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Soalnya acak nggak bisa kalian. Betul semua ya. Banyak yang betul semua ini. Udah 10 menit ya. Saya hentikan. Oke, sudah berhenti kuisnya, sudah selesai. Kita lihat. Oh ya, yang pertama Andini, 2 Putri Aura, yang ketiga Firna. Oke, plus buat teman kalian. Ya, ini dapat juara 1, 2, dan 3. Yang lain juga banyak ya, tapi mungkin kecepatannya masih kurang gitu untuk menjawab gitu. Semuanya banyak yang bagus ini. Nah, goyang-goyang sendiri ya, Cah. Ya, oke. Nanti yang di bawah KKM ini masih ada beberapa. Ya. Masih ada beberapa kalian. Ya, yang bawa KKM masih ada, dan nanti bisa
yang mengalami kesulitan di mana bisa tanya temannya ya, atau bisa langsung tanya ke Bro Hani boleh gitu. Itu untuk yang masih beberapa tadi yang nilainya masih kurang gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, sebelum ditutup ya, Bu Rohani pengen salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini, kesannya bagaimana gitu ya, apakah masih bingung atau masih kurang semangat atau gimana? Ada yang mau menyampaikan? Saya dulu. Oke, Dea. Ini Dea yang mau menyampaikan ya. Silakan maju ke depan. Ya, ada sana ya. Oke. Ini menyampaikan tadi kesannya gimana gitu hari ini. Ya, dalam pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena tadi ada video simulasi yang membantu kita jadi mudah memahami materi, dan pembelajaran kali ini juga dapat melatih mental dan menambah wawasan kita karena tadi ada presentasi juga. Terus dari diskusi kita juga bisa menyelesaikan dengan mudah masalah-masalah yang ada, dan pembelajaran hari ini tidak membosankan karena di akhir itu ada kuis yang dimana itu membuat kita semangat bersaing bersama teman-teman semua gitu. Oke, terima kasih dia, luar biasa ya teman kalian berani untuk menyampaikan gitu ya. Nanti insya Allah diikuti oleh yang lain gitu ya, berani untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kalian gitu ya, unek-unek yang ada di kalian itu. Oke, informasi ya, informasi sebelum pembelajaran saya tutup. Besok pertemuan selanjutnya adalah tentang materi teori tumbukan ya. Silakan kalian buka-buka tentang teori, buka-buka boleh di buku manapun, boleh di internet, biar kalian punya wawasan dulu tentang teori tumbukan untuk materi selanjutnya ya, untuk materi pertemuan selanjutnya gitu ya. Itu kita tutup. Ada salah satu yang memimpin doa untuk menutup. Oh ya, ketua kelas silakan berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertemuan kita hari ini kita tutup. Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.